Halo Pak Egi. Ya. Tadi yang acara pidana itu belum isi presensi Pak Egi. Oh ya. Bentar, nanti dari tim coba. Yang kedua kayaknya belum ya. Yang kedua. Yang kedua sudah. Tadi sudah saya. Yang pertama aku malah sudah, tapi yang kedua malah belum, Mas Egi. Oh, tadi udah saya share di Zoom grup chat tadi. Nah, itu tak kira itu nyambung ke yang pertama, apa itu jadi satu? Sendiri-sendiri. Oh, itu saya belum isi sepertinya yang kedua. Ya, oke. Ini yang ketiga mohon diisi dulu ya, sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya. Oke. Waktunya sudah 16.02. Rekan-rekan, bisa kita mulai ya. Mohon untuk mengaktifkan video sembari menunggu rekan yang belum masuk. Pak Pugus sudah siap? Ya, siap Pak Egi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore. Kita masuk pada sesi yang ketiga dengan pemateri Pak Puguh Windrawan SH FH yang akan memberikan materi hukum acara peradilan HAM. Untuk mempersingkat waktu, disilakan. Monggo Pak Puguh Windrawan. Terima kasih Pak Egi. Selamat sore kawan-kawan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini apakah sudah lengkap ya, teman-teman? Kurang 11 orang? kurang 3 peserta, Pak. Kurang 3 peserta. Oh, kurang 3 peserta. Ya. Oke. Iya. Berarti selamat sore kawan-kawan semua. Saya melihat tampilan Pak Mubarok ini. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Salam kenal. Ya. Ini masih Ya. muda ini dosennya ini. Saya wajahnya saya dari belakang. Duh, suaranya kok nggak jelas ya, Pak? Betul, putus-putus ini di sini. Terus putus sama ya, Bu? Di Iya, Kebumen. sama. Di sini juga. Ini Pak Buku, suaranya putus-putus. Masih terputus-putus? Iya. Ya, masih. Tes. Kalau 1-2 kata kedengeran, Pak. Tapi kalau udah mulai banyak, putus-putus. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Oh. Videonya juga putus-putus, Pak Buku. Kalau di sini ya, nggak tahu yang lain. Iya, videonya putus-putus Videonya juga. juga putus-putus juga. Sama putus-putus. Putus-putus juga. Ya, Pak. Belum Iya, Pak. maksimal. Saya sudah memakai WiFi ini. Apakah mungkin IndiHome saya mungkin ya? Ini udah mulai lancar. Jelas, Pak, ini. Sudah lancar, Bapak-bapak? Ya, Ya, sudah, Pak. sudah, Pak. Lumayan, Pak. Ya, Oke. Berarti bisa kita mulai, Pak ya, Bapak Ibu? Ye, Pak. Ye. Perkenalkan, nama saya Pugu Windrawan. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Proklamasi 45. Saya punya konsentrasi di bidang hukum tata negara dan hukum hak asasi manusia, Bapak Ibu. Terdengar jelas ya suara ya? Oke. Ya, ini materi saya sudah ditampilkan oleh Pak Egy. Saya akan berbicara mungkin 1 jam ini, nanti kita juga akan sering banyak diskusi gitu. Tetapi paling tidak kita akan bicara tentang 2 hal, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita bicara soal
landasan dasar dari HAM. Yang kedua, kita akan bicara soal hukum acaranya. Suara saya terdengar Bapak Ibu ya? Ya, terdengar Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Oke. Nah, Bapak Ibu yang baik, saya akan bicara soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tema ini. Nanti mungkin kita bisa diskusikan tentang hak asasi manusia ini. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita bicara soal hak asasi manusia ini adalah bidang yang mungkin bisa disebut sebagai anak tiri dalam hukum. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita bicara soal proses peradilan hak asasi manusia di Indonesia, terutama hukum acaranya, itu jarang yang kemudian menjadi perhatian apabila dibandingkan dengan hukum acara pidana, misalkan acara perdata, petun, bahkan peradilan agama. Ya. Karena memang yang namanya hukum acara HAM ini jarang sekali kita lakukan. Ya, jarang sekali kita lakukan. Terutama di masa-masa modern ini. Kalau di masa konflik dulu, tahun 97, 98, mungkin isu-isu hak asasi manusia sering terdengar. Tetapi di masa sekarang mungkin sudah jarang lagi kita perhatikan. Nah, di konteks hak asasi manusia, itu sebenarnya terbagi menjadi dua macam, Bapak Ibu. Pertama, yang berkaitan dengan sosial budaya. Yang kedua, berkaitan dengan dengan politik, kejahatan kemanusiaan. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini, itu bicara soal yang kedua. Yang kedua yaitu soal politik dan kejahatan kemanusiaan. Karena kalau kita bicara soal acara peradilan, acara hukum acaranya di konteks HAM, khusus untuk dua hal, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi posisinya di situ. Suara saya clear, Bapak Ibu? Clear Pak. Oke. Selanjutnya, mari kita bicara soal perkembangan pengadilan HAM di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ditunjukkan oleh Pak Egi tadi. Ini adalah beberapa yang sudah pernah kita lakukan atau Indonesia lakukan terkait dengan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ada Timur, Tanjung Priok, Abipura di Papua, Semanggi 1-2, Kerusuhan 98, dan di Papua juga, di Wasior dan Wamena itu di Papua. Sekali lagi, yang akan kita bahas soal pengadilan ini adalah berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan. Ya. Karena memang kalau kita bicara undang-undangnya, itu berkaitan dengan itu. Karena kalau kita bicara soal hak asasi manusia kan banyak macamnya, Bapak Ibu. Ya kan? Skala sosial budaya, hukum adat, itu juga masuk hak asasi manusia. BPJS misalkan, itu hak asasi manusia. Pada intinya, yang disebut hak asasi manusia adalah
pertanggungjawaban negara terhadap warga negaranya. Clear ya Bapak Ibu? Yang disebut hak asasi manusia, pertanggungjawabannya ada pada negara atau pemerintah. Ini yang membedakan disiplin ilmu hak asasi manusia dengan disiplin ilmu pidana misalkan. Ya, ini yang bisa menjadi perhatian kita. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud hak asasi manusia adalah pertanggungjawabannya ada pada pemerintah atau negara, bukan pada individu. Itu sekilas untuk disebut sebagai hak asasi manusia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah konteks pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk di pengadilan HAM di Indonesia. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lihat terhadap perkembangan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia yang pernah kita lakukan. Pertama, pengadilan HAM Timur Timur, ini sedikit saya ulas di buku saya, kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat. Yang kedua, Tanjung Priok, dan yang ketiga, kerusuhan Mei, Trisakti, dan di Papua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat proses-prosesnya. Ya, 3 ini. Proses-prosesnya bisa dilihat. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, mari kita lihat. Ini dasar hukumnya. Dasar hukum dari proses beracaranya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa pengadilan HAM kita itu masih terkonsentrasi pada pengadilan yang kasusnya adalah kategorinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nanti kita lihat yang dimaksud dengan HAM berat itu apa. Nah, ini posisinya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang akan kita bahas posisinya khusus ada di situ. Sesuai dengan dasar hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ya. Kita lanjutkan slide. Nah, mari kita lihat konstruksinya dulu. Konstruksi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ini sebagai kerangka awal bagi kita semua untuk memasuki hukum acaranya. Kita bedah sedikit bagaimana konstruksi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini. Saya mengacu pada pernyataan dari Pak Herlambang bahwa konstruksi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu terbagi menjadi 4 bagian. Materinya, temporalnya atau tempo dan waktunya, personalnya itu siapa saja, dan daerah atau teritori, yurisdiksi. Nah, kalau kita 4 ini nanti kita sudah bisa kita diskusikan, maka akan semakin mudah bagi kita untuk melihat sebenarnya isi undang-undang ini apa. Ya. Oke, kita mulai dari material jurisdiction. Materinya itu apa saja undang-undang ini. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, mari kita lihat. Kita lihat. Materinya ada di pasal 7, 8, dan 9. Sangat spesifik. Ada kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida itu apa? Ada di pasal 8. Kejahatan kemanusiaan itu ada di pasal 9. Bapak Ibu bisa membaca apa yang dimaksud dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, ini materi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Maka saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu, kalau kita bicara soal pengadilan HAM di Indonesia, konstruksinya ke arah ini, ke arah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida menghancurkan, memusnahkan, kejahatan kemanusiaan sistemik yang ditujukan kepada penduduk sipil. Nah, ini materi yang ingin diangkat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lanjut. Nah, kita masih bicara soal materi. Bapak Ibu bisa melihat yang dimaksud dengan genosida ini apa? Yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan ini apa? Tindakan-tindakannya itu diperinci di undang-undang ini. Ya. Bisa diperinci di sini. Kalau dilihat dari materinya di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ya, yang bisa melakukan hal-hal ini bukan individu, ya kan? Tetapi mereka yang punya sistem. Artinya apa? Sesuai dengan konsep pelanggaran HAM berat tadi yang saya ceritakan di awal, maka yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang ada atau duduk di pucuk pimpinan pemerintahan atau negara. Nah, konstruksinya di situ. Coba kita bisa lihat penderitaan fisik, mental, kondisi dan segala macam. Ya, itu materinya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Oke, temponya sekarang. Tempo itu menjadi waktu. Undang-Undang Nomor 26 ini itu mengenal apa yang namanya asas retroaktif. Agak unik di undang-undang ini, di pasal 43. Asas retroaktif ini yang bisa berlaku surut, itu, ya, itu menjadi dasar pembentukan pengadilan HAM yang sifatnya ad hoc. Nanti kita akan lihat siapa saja yang bisa jadi hakim, siapa saja yang bisa menjadi ditunjuk presiden dan segala macam. Oke. Kita sudah bahas materi, kita sudah bahas tempo. Nah, mari kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, personalnya sekarang yang kita bahas di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ya. Pengadilan HAM itu tidak berwenang melakukan pemeriksaan sekaligus memutuskan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh orang yang berumur di bawah 18 tahun. Ini kalau kita bicara soal personalnya. Ya. Kalau kejahatan itu dilakukan di bawah 18 tahun, otomatis tidak akan masuk dalam konstruksi undang-undang ini. Itu kita bicara personal. Selanjutnya, teritori. Nah, mari kita lihat. Pengadilan HAM bisa membawa orang yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat di luar negeri. Jadi bisa dibawa ke Indonesia. Ya, ini ada opsi untuk itu. Kalau kita bicara undang-undang, teritorinya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, mari kita coba memasuki area teknis hukum acara peradilan hak asasi manusia, terutama yang sudah terjadi di Indonesia. Ya. Secara umum, hukum acara peradilan HAM itu sama dengan KUHAP. Ini yang terjadi di Indonesia. Persis. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah proses-proses di mana dimulainya hukum acara. Ada penangkapan, oke, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan. Hanya saja yang bisa melakukan penyidikan dan segala macam itu bersifat khusus. Tidak seperti di acara pidana. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Nah, mari kita lihat siapa di pasal 11 yang bisa melakukan penangkapan. Yang bisa melakukan penangkapan konteks peradilan HAM di Indonesia itu adalah Jaksa Agung. Ya. Jaksa Agung yang bisa melakukan penangkapan. Prosesnya seperti apa? Ada surat tugas, perintah, dan segala macam. Slide selanjutnya. Jaksa Agung itu juga fungsinya menyidik dan sekaligus menuntut. Ya. Di sini posisi Jaksa Agung yang berada dalam pemerintah posisinya. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang dipaparkan oleh Pak Egi. Di pasal 12-17, maka Jaksa Agung mempunyai wewenang yang cukup luas terkait dengan hak asasi manusia, proses penegakan hukumnya di Indonesia terutama. Selanjutnya, nah, mari kita lihat proses-proses penahanan. Ini adalah jangka waktu, Bapak Ibu bisa lihat, di mana untuk kepentingan penyidikan jangka waktunya dan perpanjangannya sudah ada semua. Ya. Bahkan sampai dengan kasasi. Ya. Paling lama itu adalah proses penyidikan dan proses pemeriksaan di dalam pengadilan. Jangka waktu pertamanya sampai 90 hari. Bisa diperpanjang. Ya. Kepentingan penyidikan itu bisa diperpanjang sampai dengan 2 kali. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, meskipun tadi saya bilang bahwa hukum acara peradilan HAM dengan hukum acara KUHAP yang selama ini kita kenal itu hampir sama, tetapi dalam konteks penahanan itu ternyata Jaksa Agung ya di pengadilan HAM melakukan penahanan hanya berdasarkan alasan-alasan yang sifatnya subjektif. Beda dengan KUHAP. Ya, beda dengan KUHAP. Kalau KUHAP, kalau seseorang ditahan misalkan katakanlah oleh polisi gitu, alasannya kan 2, harus ada alasan subjektif, objektif. Kalau di acara peradilan HAM, orang yang ditahan hanya semata-mata alasan yang sifatnya subjektif yang itu dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, ini mungkin perbedaan mendasar dari hukum acara peradilan hak asasi manusia. Kita lanjutkan ke bawah, slide selanjutnya. Nah, peran yang lain, Bapak Ibu, itu adalah di penyelidikan, di mana di situ ada sebuah lembaga negara yang bernama Komnas HAM. Penyelidikan. Ya. Komnas HAM di pasal 18 sampai 20 itu mempunyai fungsi-fungsi penyelidikan. Dan di sini tidak ada peran institusi kepolisian. Peran itu dipegang oleh Jaksa Agung pertama, yang kedua oleh Komnas HAM kalau kita bicara soal hukum acaranya. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang dipaparkan oleh Pak Egi. Uniknya, di Indonesia, Komnas HAM itu satu-satunya yang memiliki kewenangan penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan. Oke, sekali lagi, dalam konteks hukum acara peradilan HAM di Indonesia, 2 institusi yang berperan besar adalah Jaksa Agung pertama, yang kedua adalah Komnas HAM. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini wewenangnya.
Komnas HAM dalam konteks penyelidikan. Bapak Ibu bisa baca ya. Pemeriksaan awal, pengaduan, keterangan sampai dengan pendatangan ahli itu menjadi wewenang Komnas HAM. Itu tertera jelas di Undang-Undang Nomor 26 tahun Putus-putus lagi, Pak. 2000. Kita lanjutkan. Slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Slide selanjutnya, silakan. Itu menjadi wewenang. Slide selanjutnya. Oke. Masih putus suara saya? Masih, Pak. Tertera Masih, putus, Pak. jelas di Undang-Undang. Slide. Halo Pak Pugu. Suara saya masih putus? Masih. Masih. Selanjutnya, silakan. Masih, Pak. Dengar kok, Pak. Slide selanjutnya. Iya, Pak. Masih putus-putus. Slide. Kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu. Pak Egy, mohon slide sebelum ini bisa di sebelum ya, Kak, sebelum lagi. Lagi? Oke. Nah, bawah lagi, sekali lagi. Ya, oke. Bapak Ibu, ini yang Komnas HAM, ya. Sekarang kita beralih ke slide selanjutnya. Silakan. Oke, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat di proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Oke. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Ya. Bisa dibantu oleh tim ad hoc. Slide selanjutnya, Pak Egy. Ini berkaitan dengan proses-proses penuntutan. Ya. Sekali lagi, penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung personal, bukan institusi loh ya. Ya. Ini di pasal 22 sampai 25. Selanjutnya. Nah, ini soal pemeriksaan. Pelanggaran HAM itu hakimnya 5. Pertama, nanti hakim ini yang akan ditunjuk oleh Presiden dan dikeluarkan SK-nya oleh Presiden. 2 orang hakim pengadilan ditunjuk langsung dari Mahkamah Agung, sementara 3 orang yang lain itu ditunjuk oleh Presiden melalui persetujuan atau dari MA kemudian disetujui oleh Presiden. Jadi, hakimnya nanti akan ada 5 kalau kita bicara soal peradilan
asasi manusia. Slide selanjutnya. Nah, mari kita lihat. Ini jumlah-jumlah hakim yang kemudian diangkat oleh Presiden. Ini yang sudah terjadi pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah kita lakukan proses peradilannya. Kita lanjutkan, slide selanjutnya. Nah, di sini ada proses di mana bagaimana pemerintah itu harus melindungi saksi dan korban. PP nomor 2 tahun 2000 ini sebenarnya sudah diperbaharui oleh peraturan pemerintah yang baru tahun 2018. Itu tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai sebuah lembaga negara. Bagi mereka yang dianggap korban, yang dianggap menjadi bisa meminta perlindungan kepada LPSK. Ya. Termasuk tata caranya ada di PP yang tahun 2018 itu yang LPSK. Selanjutnya. Nah, ini yang juga penting kita kaji, Bapak Ibu, berkaitan dengan kompensasi, ya, berkaitan dengan kompensasi. Kompensasi itu apa? Restitusi itu apa? Rehabilitasi itu apa? Sudah ada semua pengertiannya di PP tahun 2002, nomor 3. Ya, sudah ada semua. Pengertian-pengertiannya juga sudah diumumkan. PP ini juga paling paling baru itu juga berkaitan dengan LPSK tahun 2018 mengenai bagaimana bentuk kompensasi, bagaimana bentuk restitusi, dan bagaimana bentuk rehabilitasi. Itu ada aturan terkait ini. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dilakukan ketika ada menganggap dirinya dilanggar hak konteks ini, hak asasi manusia yang pelanggarnya kategorinya berat. Kategori berat itu tadi ada 2, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ya, ini posisinya di situ. Posisinya di situ. Selanjutnya. Habis, Pak. Habis ya? Oke. Nah, Bapak Ibu yang baik, itu sekedar pengantar saya. Kalau kita bicara soal hukum acara, yang paling penting bisa kita cermati bersama, hukum acara, pelanggaran HAM, hak asasi manusia, itu sama sebetulnya dengan KUHP, proses segala macam. Hanya saja, yang berbeda adalah pada institusinya. Oke? Institusi yang berwenang, pertama adalah ada Jaksa Agung, yang kedua ada Komnas HAM. Ya, berbeda dengan apa yang ada di KUHP, di mana kepolisian itu menjadi ujung tombak kalau kita bicara soal KUHP, KUHP. Gitu. Nah, Pak Egy, apakah bisa kita bicarakan sesi diskusi di sini? Silakan, Pak. Oke. Kawan-kawan yang baik, Bapak Ibu, silahkan mungkin kalau ada yang kita diskusikan. Silakan. Saya mau nanya nih, Pak. Ya. Menanya nih, Pak. Nama ya, Mas. Ya, nama saya Suherman dari Kepulauan Riau.
Jadi saya mau bertanya nih Pak tentang hukum acara pengadilan HAM. Kira-kira nih Pak, atau bagaimanalah, ada nggak kasus yang sudah diadili di pengadilan HAM ataupun kasus itu masih sembrono lah atau lain sebagainya macamnya di pengadilan HAM, dan apa kekurangan pengadilan HAM ini Pak? Hukum acara pengadilan HAM ini. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Suherman dari Riau. Oke. Saya akan mencoba memperbandingkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag. Oke. Kalau kita pernah mendengar nama Slobodan Milosevic, Presiden Serbia dulu, oke, itu adalah orang yang diadili di pengadilan HAM di Den Haag, Mahkamah Internasional. Proses beracaranya itu adalah berbeda sebenarnya dengan KUHP. Karena kalau di KUHP, filosofinya orang yang melakukan pelanggaran, dialah yang bertanggung jawab. Filosofinya begitu. Tetapi di hak asasi manusia, tidak demikian. Di hak asasi manusia, itu adalah siapa orang yang paling bertanggung jawab. Jadi, kalau kita tadi lihat slide yang mungkin di awal, kita akan bicara soal pelanggaran HAM berat yang sifatnya sistemik. Sifatnya sistemik. Saya contohkan begini. Ketika saya membunuh orang, misalnya, dalam konteks pidana biasa, ya, yang selama ini kita kenal, maka saya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Clear ya? Halo? Tes? Nah, kalau di hak asasi manusia, ketika saya melakukan pelanggaran, maka harus dilihat apakah saya itu ada yang nyuruh atau tidak. Gitu. Apakah saya terlibat dalam sebuah institusi atau tidak? Gitu. Nah, itu perbedaan yang mendasar dari peradilan acara, hukum acara, peradilan HAM dengan pidana biasa. Begitu Pak Suherman? Jadi prosesnya sebenarnya berbeda. Ini perbedaan antara pidana dan hak asasi manusia yang terkadang jarang diketahui oleh orang. Hak asasi manusia sekali lagi bersifat sistemik. Ya, siapa yang nyuruh itu yang kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah, sederhananya begitu. Kalau kita bicara sederhananya begitu. Begitu Pak Suherman? Untuk contoh kasusnya Pak di Indonesia ada nggak Pak kira-kira yang bisa kita soroti itu? Ya, kasus di Indonesia itu dari kasus-kasus yang tadi saya slide-kan, yang ada di slide, itu belum mengarah ke sini. Gitu. Jadi salah satu masukan atau mungkin kritikan terhadap Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yang tadi kita sama-sama kita diskusikan, ada pada proses di mana sesuatu yang sistemik itu tidak terjadi.
kritikan ini yang mendapatkan undang-undang ini yang sedang digodok kembali, apakah sesuai enggak dengan apa yang dikonstruksikan oleh hak asasi manusia secara internasional. Gitu. Pak Suherman, mendengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Nah, itu. Jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini sedang digodok kembali untuk lebih melihat kira-kira siapa yang ada atau sistemik tadi berbeda agar beda dengan pidana biasa. Karena selama ini yang kita anggap sebagai pengadilan HAM itu ya pidana gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara soal pengertian tidak begitu. Nah, di Akademisi Hak Asasi Manusia serta beberapa lembaga-lembaga internasional sedang membicarakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa di Indonesia penegakan hukum terkait hak asasi manusia masih belum berjalan secara maksimal. Begitu Pak Suherman. Oke, masih ada yang bisa kita diskusikan? Atau silakan yang lain Bapak Ibu. Pak, maaf mau Ya. tanya. Nama, Pak. Saya Ewi, Pak, dari Magelang. Jadi gini, tadi dikatakan bahwa pelanggaran HAM-nya itu yang terkait dengan kejahatan kemanusiaan dan masih ada digodok beberapa peraturan yang mengacu ke arah itu. Nah, terus kasus-kasus kayak yang kasusnya Marsina, Munir, terus Wijitukul, segalanya itu kan masih gantung, Pak. Itu apakah bakal dilanjutin terus atau berhenti di situ, Pak? Soalnya kan seperti juga di kerusuhan Mei 98 ya, itu kan juga terhenti, Pak, nggak ada kelanjutannya. Saya ngamati sampai sekarang pun kasusnya terbengkelai, padahal itu jelas di situ dibilang genosida juga masuk unsur, kejahatan kemanusiaan juga masuk juga unsurnya di situ, begitu. Itu Pak, kira-kira lanjutannya gimana itu? Ya, oke, terima kasih Mbak Ewi ya. Oke, Mbak Ewi, mari kita lihat lagi konstruksi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu. Pertama, yang mungkin telah saya singgung, itu kan posisi, kalau dalam sepak bola itu strikernya lah, ujung tombaknya, dari penegakan hukum, itu ada pada Jaksa Agung. Nah, ketika ini akan dibuka, maka Jaksa Agunglah yang kemudian menjadi peran utamanya. Di Indonesia, yang terjadi begitu. Ketika kasus Marsina, kasus yang lain, Jaksa Agungnya nggak mau buka, ya secara otomatis kasus-kasus ini juga nggak akan terbuka. Karena undang-undangnya berkata demikian. Gitu. Meskipun bukti-bukti itu real gitu di lapangan. Tetapi sekali lagi kalau Jaksa Agungnya tidak mau buka, pasti nggak akan kebuka. Kalau kita bicara soal pengadilannya, maka di Indonesia itu Mbak Ewi, kalau sudah bicara pengangkatan Jaksa Agung, politiknya mesti kenceng. Karena ada di situ posisinya. Gitu. Dia akan punya wewenang untuk membuka kasus-kasus yang lama. Karena ingat, Undang-Undang 26 tahun 2000 itu kan asasnya retroaktif tuh. Ya kan? Bisa ke belakang gitu. Nah, kuncinya ada pada Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agungnya mau buka, dia akan kebuka. Wijitukul, Marsina dan segala macam. Soalnya kasus-kasus itu kan datanya sudah banyak sebenarnya. Komnas HAM sudah punya detail-detail kasusnya, sudah diwawancarai dan segala macam. Tetapi kalau Jaksa Agungnya tidak mau buka, tidak akan kebuka. Nah, itu yang terjadi selama ini, Mbak Ewi. Repot juga ya Pak ya. Jadi terlalu bermuatan politis maksudnya. Peradilan HAM-nya jadi lebih ke politis gitu loh. Jadi untuk yang kejahatan kemanusiaannya jadi kayak tenggelam di
lebih di politiknya yang utama kan ya. Ya, itu yang terjadi dan itu yang mungkin bisa dikritisi dari keberadaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini. Salah satu kelemahan menurut beberapa orang, beberapa ahli berkaitan dengan penegakan hukumnya. Silakan kalau ada lagi, Mbak Ewi. Ada nggak Pak upaya-upaya untuk taruhlah perubahan atau PP yang mengarah untuk perubahannya Undang-Undang Nomor 26 itu. Jadi biar anggaplah begini, Jaksa Agung itu nggak mutlak pegang semuanya gitu loh. Soalnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia tuh banyak banget loh Pak. Dari yang skala kecil, anggap aja lah pembunuhan transgender kemarin itu yang dibakar hidup-hidup itu juga saya pikir itu udah masuk pelanggaran HAM, itu satu. Terus yang kedua, kasus-kasus pelecehan seksual ini semakin banyak lagi karena mereka nggak bisa speak up karena merasa nggak dilindungi oleh negara gitu kan. Jadi malah kebanyakan pada akhirnya yang disalahin victimnya, korbannya, blaming victim atau victim blaming gitulah istilahnya. Itu. Jadi kalau ketika kasus ini diajukan, terus Jaksa Agung mengatakan bahwa enggak, saya nggak mau buka kasus ini. Ya kan jadi nggak sinkron ya, maksudnya harapan kita bahwa peradilan HAM itu bisa ditegakkan, itu kan jadi semakin merosot lagi, Pak. Itu terus implementasinya gimana peradilan HAM-nya di Indonesia gitu loh. Kalau cuman pemegang hak untuk membuka dan menutup kasus hanya ada di Jaksa Agung, begitu loh Pak. Maaf kalau nanya kemana-mana ya. Enggak apa-apa Mbak Ewi. Ya, memang seperti yang tadi saya singgung, ya, isu hak asasi manusia ini isu yang mungkin kalah seksi dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain, gitu, penegakan hukum yang lain. Beberapa orang sudah menyampaikan semacam masukan kepada DPR dan pemerintah untuk merekonstruksi ulang pengertian HAM di sini terkait dengan Undang-Undang 26 ini sejak pertama Undang-Undang ini dikeluarkan tahun 2000. Tetapi sampai sekarang hal itu belum terjadi. Karena apa? Kalau kita bicara peradilan HAM sangat sensitif. Karena ingat, yang seperti tadi saya bilang, ujung-ujungnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah pemerintah atau negara. Saya punya kasus kecil. Di Jepang, itu pernah meminta maaf ke Indonesia terkait dengan Jugun Yanfu. Pernah mendengar ini Mbak Ewi? Jugun Yanfu. Oke. Orang Jepang itu kan kemudian meminta maaf kepada Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang masih hidup waktu itu. Itu yang dilakukan Jepang. Gitu. Tetapi ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Itu yang terjadi di Indonesia. Gitu. Itu yang terjadi. Silakan Mbak Ewi kalau ada yang lain. Ada Pak, izin. Silakan Pak Yulen. Ya Pak, perkenalkan saya Yulen dari Provinsi Papua Pak. Oh ya, Papua. Silakan Pak Yulen. Iya Pak, karena kami di Provinsi Papua selalu menyuarakan namanya HAM. Kami provinsi yang paling sering menyuarakan itu Pak. Nah, di sini Pak saya hanya meminta pandangan dari Bapak terkait posisi hak asasi manusia ini, khususnya di Papua, itu dilihat dari konteks kultur dan budaya Papua Pak. Jadi karena pelanggaran-pelanggaran mulai dari yang berat sampai dengan yang ringan di sini sudah ada Pak. Jadi banyak sekali di sini Pak. Terima kasih. Oke. Nah,
Pak Yulen, berdasarkan karena di Indonesia itu masih ada undang-undangnya ya, Undang-Undang 26 tahun 2000 itu, mekanismenya adalah kalau misalkan dianggap ada pelanggaran HAM berat, menurut saya itu bisa mengundang Komnas HAM untuk datang dan diberikan data-datanya, gitu. Atau yang kedua, bisa langsung menemui Jaksa Agung kalau dia mau ditemui terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Karena mohon maaf, secara objektif, saluran itu yang tersedia. Hanya dua saluran itu yang tersedia. Kalau kita bicara soal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara soal hukumnya, hukum ansih normatif gitu ya, normatif, dua saluran itu yang bisa dipergunakan. Ke Komnas HAM atau ke Jaksa Agung disertai dengan bukti-bukti. Gitu. Bukan ke kepolisian kalau kita bicara pelanggaran HAM. Ini yang membedakan HAM dengan pidana. Posisinya. Silakan Pak Yulen. Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yulen. Silakan Bapak Ibu, kalau ada kita diskusikan lagi. Di grup chat ada yang bertanya, Pak. Oh, siap. Saya buka. Justina Kahileba. Oh, ini mahasiswa saya S1 ini. Ya. Apakah kasus Rohingya yang di Myanmar juga termasuk pelanggaran HAM berat, genosida atau bukan, Pak? Iya, betul. Menurut saya pribadi, yang terjadi di Rohingya itu adalah pelanggaran HAM. Karena bukti-bukti sudah ada bahwa ada satu etnis tertentu yang kemudian digenosida. Justin, menurut saya iya. Dan itu kan sudah masuk ke ranah Mahkamah Internasional sekarang ini. Meskipun penegakan hukumnya juga masih politis gitu. Begitu Justin? Ya, siap, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lain Bapak Ibu. Saya Pak Puguh, Wawan Pak. Silakan Pak Wawan. Ya Pak, karena mau nggak mau kalau dalam hal PKPA, kalau dalam pelanggaran HAM ini kan memang nggak mungkin kita masuk ke penuntut umum karena ranahnya udah dipegang oleh Jaksa Agung. Toh penyelidikan pun dipegang oleh Komnas HAM saya itu. Jadi kemungkinan terbesar seumpama jadi advokat adalah mendampingi tersangka atau terdakwa yang telah dianggap melakukan pelanggaran HAM berat. Kemungkinan yang jadi mungkin ya jadi masalah adalah susahnya para terdakwa ini atau tersangka ini untuk diseret ke pengadilan HAM adalah mungkin dalam hal kronologi pembatasannya yang di undang-undang ini ya, karena sudah dijelaskan di awal bahwasanya hanya pelanggaran HAM berat saja yang boleh diadili oleh pengadilan HAM ad hoc ini, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan disertai dengan ketentuan-ketentuan apakah ini genosida, apakah ini kejahatan kemanusiaan. Nah, yang jadi masalah adalah semisal nih kayak konflik Poso, terus Sampit, terus Toliwara yang di Papua atau di manapun daerahnya itu hampir apa ya istilahnya dalam hal pembuktian atau pencarian bukti di sana itu agak kesusahan dalam mengumpulkan ini masuk kategori mana, apakah kejahatan kemanusiaan atau kejahatan genosida. Dan yang terjadi adalah para pelaku ini itu pun dihukum dengan hukuman pidana ringan, bahkan ada cuma penganiayaan saja yang sekitar 2-3 tahun, dan para komandan militernya pun seumpama ini yang terlibat, itu juga jarang yang diadili di situ. Jadi terkesan memang agak susah. Nah, kalau menurut Bapak ini adalah apakah pengadilan HAM ini memang
serumit itu. Terus apakah semisal dalam hal kasus pembunuhan ini memang mereka menggunakan ajaran kausalitas dalam mencari bukti itu? Apakah di pengadilan HAM ini juga menggunakan ajaran tersebut untuk mencari bukti sehingga susah banget untuk mendefinisikan ini masuk ke pengadilan HAM? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan yang cukup berat, tapi izinkan saya bercerita sedikit terkait apa yang ada di Poso. Sampit, kebetulan setahun setelah kejadian itu, saya melakukan penelitian di sana bersama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum UII. Kami menemukan bukti, bukan bukti, tetapi kami melakukan wawancara terkait dengan apa yang terjadi di lapangan waktu itu di Sampit. Ternyata kami menemukan dugaan awal bahwa yang terjadi di Sampit itu bukan pelanggaran HAM, tetapi konflik horizontal yang terjadi. Oke, yang terjadi adalah etnis dengan etnis tertentu dengan etnis tertentu. Jadi kami melihat bahwa minim sekali minim sekali negara atau pemerintah yang ikut serta ke dalam pertikaian itu. Kami menemukan dugaan awal bahwa ternyata ada konflik horizontal di situ antar etnis. Jadi memang di sini kemudian kita bicara soal pidana karena antar orang, antar person, gitu. Bukan negara di situ yang bertanggung jawab posisinya. Yang kedua, memang kalau kita bicara hak asasi manusia itu memang cukup rumit, Pak Wawan, karena berkaitan dengan pemerintah atau negara, maka bukti-bukti itu harus sangat kuat. Gitu. Kasus yang paling kita lihat adalah kasus di Timur Timur sekitar tahun 2000-an. Gitu. Itu juga ada di tulisan di buku saya yang biografinya Pak Artijo, pengacara itu yang sekarang di Dewas KPK. Itu juga menjadi salah satu pengacara di sana. Gitu. Tes. Ya, jernih, Pak. Tes. Masih bagus, Pak. Oh, ya. Terdengar suara saya, Pak Egy? Terdengar jelas, Pak. Oke, ya. Itu Pak Wawan. Jadi memang kalau kita bicara soal pelanggaran HAM tidak sederhana. Karena bukti-bukti harus mengarah kepada keterlibatan pemerintah atau negara. Berbeda dengan individu atau personal. Gitu. Itu yang terjadi. Kasus, saya akan mencontohkan yang menurut saya menjadi contoh yang paling baik lah katakanlah, itu yang ada di Mahkamah Internasional di Den Haag, ketika kemudian PBB itu meminta pertanggungjawaban Presiden Serbia waktu itu yang pecahannya Yugoslavia, waktu itu namanya Slobodan Milosevic, yang kemudian dianggap menyuruh tentaranya ya untuk membasmi etnis tertentu di Bosnia. Nah, menurut saya itu contoh yang mungkin bisa didekati kalau kita bicara soal pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ini pelanggaran HAM berat. Cukup rumit memang, buktinya terutama. Gitu. Tidak bisa semata-mata didekati dengan satu macam jalan. Gitu. Maka asas retroaktif itu yang kemudian diperkenalkan, salah satu yang menurut saya bagus dari Undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah asas retroaktif itu. Gitu. Selain kelemahan-kelemahan yang lainnya tentunya Pak Wawan ya. Silakan Pak Wawan kalau ada yang ditanyakan atau yang lain. Sudah, itu saja Pak. Memang agak kesusahan karena memang dalam mendefinisikan ini pengadilan HAM kan sudah jelas memang harus pelanggaran berat. Gitu. Cuman di masyarakat juga akan mengalami kesusahan
bahwasanya semisal anggap saja lah gereja Yasmin yang di Bekasi itu seperti itu, karena mereka menganggap itu adalah pelanggaran HAM dan mau nggak mau pemerintah lewat Jaksa Agungnya harus, dan Komnas HAM ini harus menyelidiki hal tersebut, padahal sudah ada batasan tertentu di situ, dan itu yang mungkin perlu dikomunikasikan atau memang harus ada perubahan dalam hal undang-undang. Itu opini saya sih Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang bisa kita diskusikan. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada ya Pak ya, karena waktu sudah 17 lebih lewat. Oh, ya silakan kalau ada. Ya. Ya, Pak Egi dan Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, mohon maaf, ini mungkin sinyal saya tidak terlalu baik gitu, karena kebetulan saya sedang tidak berada di Jogja, meskipun pakai WiFi ternyata tidak maksimal juga gitu. Saya kebetulan sedang ada di Purwokerto gitu, kebetulan adik saya itu barusan saja punya anak, jadi saya harus nengok gitu. Jadi mohon maaf sekali, mungkin tidak terlalu bagus gitu. Tapi saya berharap semoga ini membuka diskusi kita bahwa memang kalau kita bicara hukum acara peradilan HAM masih sangat minim, masih sangat banyak yang bisa kita sempurnakan bersama-sama gitu. Tapi sebagai pengetahuan, kemungkinan besar dalam PKPA ini juga perlu kita pelajari bersama, karena sekarang ini dewasa ini sedikit sekali peran-peran pengacara, advokat yang kemudian lebih ke arah itu gitu. Sekarang kan suka ke pidana, perdata, Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tetapi yang kita bicara soal peradilan HAM itu sangat sedikit ini. Salut untuk PKPK FH UP 45 ini ada subtema ini sangat menarik, karena kemungkinan di tempat lain mungkin jarang mungkin ya kalau kita bicara soal acara peradilan HAM terutama. Begitu Pak Egi. Baik Pak. Ada lagi rekan-rekan? Sementara cukup ya, dicukupkan untuk rekan-rekan karena waktu sudah melebihi batas yang ditentukan. Terima kasih Pak Puguh atas materi yang diberikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Namun sebelum kita akhiri pada sesi terakhir ini, ada proses foto Pak yang kita biasa lakukan. Ya. Untuk rekan-rekan semuanya, mohon memposisikan diri untuk sesi foto. Videonya mohon diaktifkan rekan-rekan. Sebentar sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Halo, rekan-rekan? Siap. Ya, siap. Yuk Mas Egi. Sudah siap? Maaf Pak, di saya kok nggak ada gambarnya ya. Ini gantian sinyalnya sepertinya Pak Puguh. Belum. Di tempat saya juga tidak muncul kamera kawan-kawan yang lain. Oh iya. Yang lain lancar ini. Oh iya.
Ya udah siap semua ini Mas Egi. Oh iya ya, gimana ya nggak ada gambarnya? Mungkin ada yang gambarnya full bisa untuk screenshot, bisa bantu saya screenshot. Selamat sore Pak Kirno. Selamat sore Pak Egi. Pak Pugu, Assalamualaikum di Purwokerto. Waalaikumsalam Pak Dekan. Siap Pak Dekan. Mudah-mudahan segera tertulari dengan Amin. kesempurnaan. Nyuwun doanipun Pak Dekan. Insya Allah mudah-mudahan segera dikaruniai putra. Salam Amin, untuk amin. istri dan keluarga di Purwokerto. Siap, amin. Terima kasih Pak Irno. Monggo ini saya sudah siap memantau Pak Egi. Siap. Ya, mohon maaf Pak Dekan dan Pak Puguh dan rekan-rekan semuanya, di saya tidak termonitor untuk rekan-rekan semuanya, mungkin bisa membantu saya untuk melakukan sesi foto screenshot atau mungkin Saya di pakai HP lain soalnya jadi kesempatan. cuma muncul 44 ini. Yeah. Atau Oke Mas, mungkin ini dilanjut. saya coba Mas. Ya, Oke. mau Saya ambil dibantu. fotonya saja ya kalau gitu ya. Ya, Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, sampun Mas. ya, terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Mas Pugu ilmunya. Selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Oke, terima kasih Pak rekan-rekan Puguh. semuanya, Pak Puguh yang sudah memberikan materi Saya sore hari live ini. duluan. Pak Kirno, terima kasih dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa presensi ya, tadi sudah semuanya sekedar mengingatkan kembali. Sampai jumpa di esok sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tetap semangat, salam sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya live ya.